Pariwisata sudah kita kenal dari zaman dulu, khususnya di zaman kerajaan, di mana banyak aktivitas perjalanan yang dilakukan pada saat itu, walaupun perjalanan pada saat masa kerajaan itu berbeda dengan saat masa sekarang. Kita bisa melihat bahwa kerajaan Pajajaran melakukan perjalanan keliling Jawa untuk melakukan ziarah. Namun pada saat di sela perjalanan tersebut ada ikut menikmatin pemandangan atau keindahan daerah-daerah yang dilalui. Di tahun 1660 pariwisata bergeser menjadi sebuah industri pariwisata, dan itu dilakukan sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, seberapa penting industri pariwisata di Indonesia dan bagaimana perkembangan industri pariwisata yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama saya dengan Ariza di Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Gimana nih Sobat Kristal? Sudah masuk weekend loh. Apakah memang sudah ada rencana melakukan perjalanan di hari Sabtu ini? Baik perjalanan hanya di sekitar tempat tinggal kita, atau mungkin sudah melakukan rencana perjalanan yang jauh. Tentu pasti menggunakan transportasi baik darat, udara maupun laut. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, maka tetap harus waspada dan berhati-hati, dan tetap menjaga protokol kesehatan agar perjalanan wisata kita tidak berdampak terhadap COVID-19, atau kita tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, buat Sobat Kristal, kali ini di weekend hari Sabtu, saya ingin mengajak kepada Sobat Kristal untuk sedikit kita mengulas bagaimana pariwisata di Indonesia. Jadi buat Sobat Kristal, dari zaman dulu pariwisata ini sebenarnya sudah ada, walaupun mungkin istilah-istilahnya berbeda, tapi aktivitas dari pariwisata ini sudah ada. Nah, untuk diketahui bahwa pariwisata ini adalah sebuah aktivitas yang berhubungan terhadap perjalanan. Namun zaman dulu pariwisata itu bisa seperti ziarah pada zaman kerajaan. Namun sejak tahun 60-an itu baru dikenal dengan nama industri pariwisata. Kenapa disebut dengan industri pariwisata? Kalau kita bicara istilah industri, tentu ada sebuah pabrik, ada sebuah produksi yang dilakukan. Namun di industri pariwisata itu tidak ada pabrik, aktivitasnya tidak bukan sebuah pabrik. Maka industri pariwisata ini sering dikenal dengan industri tanpa asap atau smokeless industry. Nah, industri pariwisata di tahun 1660 itu sudah mulai disebutkan atau sudah tertuang di Indonesia ini, karena semakin banyaknya
pelaku-pelaku usaha. Jadi industri ini sebenarnya bisa kita bilang bahwa adalah kumpulan usaha-usaha yang berhubungan terhadap perjalanan, baik akomodasi, kemudian konsumsi, dan transportasi baik udara, laut maupun darat. Nah, jadi buat Sobat Kristal, industri ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sampai saat ini. Seperti apa industri pariwisata ini? Kita bisa melihat bahwa bagaimana pentingnya, bagaimana kebutuhan terhadap akomodasi perhotelan, restoran itu diperlukan oleh wisatawan di saat melakukan perjalanan wisata. Seperti yang pernah kita publish di Kristal Indonesia Channel tentang bagaimana amannya perhotelan, bagaimana kemudian usaha perhotelan ini berkembang. Ini banyak yang sudah kita publish di kanal ini, di Kristal Indonesia Channel. Nah, kita akan mencoba untuk lebih spesifik lagi terhadap industri pariwisata. Bagaimana hubungannya terhadap masing-masing, baik transportasi dan akomodasi, dan yang lain-lainnya tentunya. Transportasi itu menjadi sebuah yang utama jika kita melakukan perjalanan, baik melalui kendaraan pribadi atau kita melalui pesawat terbang dan atau kita melalui kapal laut, gitu ya. Banyak. Jadi dalam industri pariwisata itu lebih kepada paket perjalanan, gitu ya. Paket perjalanan ini banyak platform-platform startup yang melakukan promosi-promosi yang memberikan diskon-diskon khusus atau memberikan program-program paket-paket khusus untuk wisatawan, baik yang lokal maupun dari mancanegara. Nah, setelah kita melakukan transportasi, tentu pada saat kita melakukan perjalanan kita juga memerlukan hotel. Nah, pada saat sebelum masa pandemi, banyak hotel-hotel, baik budget hotel maupun yang hotel berbintang, itu banyak berkembang ya, banyak tumbuh dan banyak bangunan-bangunan atau hotel-hotel baru yang ada di seluruh Indonesia. Budget hotel semakin banyak. Di situ kita bisa melihat bahwa ada potensi yang besar untuk perhotelan. Namun pada saat masa pandemi ini memang semuanya berdampak. Yang uniknya adalah di dalam industri pariwisata ini kita itu akan dirasakan pada saat masa pandemi ini adalah yang paling pertama kita rasakan dampaknya terhadap pandemi ini. Karena apa? Karena kurangnya wisatawan untuk melakukan perjalanan. Itu sangat drastis, bisa turun 50% lebih, malah ada yang 80%, dan malah banyak yang tutup di Indonesia ya, khususnya adalah untuk wilayah-wilayah yang memang pariwisatanya tinggi atau tergantung terhadap pariwisata seperti Bali, Batam dan sebagainya ya. Nah, ini banyak yang harus gulung tikar gara-gara pandemi. Nah, selain juga hotel dan transportasi, maka yang dibutuhkan adalah wisatawan ini adalah tempat-tempat wisata itu sendiri, pantai atau pegunungan atau bermacam-macam tempat wisata yang bisa dikunjungin, dan juga pasti akan berhubungan kembali terhadap UMKM, yaitu merchandise
atau cenderamata yang ada di ciri khas di daerah itu sendiri. Ini adalah sebuah bidang usaha atau sebuah potensi yang nilai ekonominya yang sangat tinggi. Dan tidak kalah penting adalah tempat makanan-makanan. Sekarang ini banyak paket-paket yang diberikan oleh para pelaku usaha itu semacam program wisata halal ya. Kalau nggak salah saya namanya itu wisata halal. Artinya apa? Diberikan paket-paket yang memberikan tempat seperti restoran halal, kemudian hotel syariah, terus tempat wisatawan yang memberikan fasilitas-fasilitas yang seperti tempat masjid atau musola yang dekat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga untuk menarik minat wisatawan-wisatawan, khususnya adalah wisatawan muslim, untuk melakukan perjalanan dengan wisata halal ini. Di Sumatera Utara itu banyak travel yang melakukan paket untuk ke Danau Toba dengan wisata halal. Oke, nah kita kembali lagi terhadap industri pariwisata yang ada saat ini. Itu memang bisa dibilang sedikit terjun bebas, namun sudah banyak yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaku usaha maupun pihak pemerintah di dalam bagaimana meningkatkan kembali minat terhadap pariwisata ini. Jangan salah bahwa pariwisata ini adalah nomor 3 yang memberikan devisa kepada negara. Makanya pemerintah konsentrasi di dalam meningkatkan atau memulihkan pariwisata yang ada di Indonesia ini. Sobat Kristal, tidak gampang untuk memulihkan pariwisata karena ini berhubungan terhadap trust atau kepercayaan masyarakat atau wisatawan di dalam melakukan perjalanan. Banyak masyarakat yang mengurungkan niat mereka untuk tidak melakukan perjalanan dikarenakan tidak ada jaminan rasa aman di dalam melakukan perjalanan. Terutama adalah potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan akan terpapar terhadap pandemik ini atau terhadap COVID-19 ini. Makanya banyak yang harus dilakukan atau PR yang harus kita lakukan bagaimana memberikan rasa aman, nyaman kepada wisatawan di dalam melakukan perjalanan. Sosialisasinya juga harus semakin besar yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, ini juga buat kawan-kawan yang memang konsen terhadap perjalanan pariwisata, kemudian banyak yang eksplor di tempat-tempat wisata, baik pegunungan, hutan, atau pantai dan sebagainya. Kita perlu memahami apa itu industri pariwisata. Karena apa? Karena kita mengetahui ini, maka kita akan bisa menggali potensi-potensi yang kita punya untuk dapat mengembangkan atau memasyarakatkan pariwisata Indonesia ini kepada khalayak ramai. Karena kitalah yang bisa ikut membantu untuk dapat memulihkan. Pariwisata akan pulih jauh lebih lama dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, walaupun sudah terdampak lebih awal, namun banyak yang memprediksi bahwa pariwisata ini akan pulih terakhir. Kita saat ini memang banyak kita bisa menikmatin karena pemerintah tahun ini sudah mulai untuk mengarah kepada membuka tempat-tempat pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kita harapkan bahwa dengan program-program pemerintah yang ada, maka pariwisata akan segera pulih dan industri pariwisata kembali menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah potensi untuk memberikan devisa yang paling tinggi bagi negara Republik Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan kepada Sobat Kristal. Ikutin terus tayangan-tayangan lainnya dari Kristal Indonesia Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kita sama-sama bisa menikmati mengenai pariwisata yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.